Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah redaksi atau wasilah tentang bagaimana cara kirim surah Al-Fatihah atau tawasul yang tepat dan benar, sehingga kita tidak sia-sia mengirimkan surah Al-Fatihah dan bisa sampai kepada orang yang kita cintai. Seringkali kita mendengar ketika orang bertawasul mengucapkan kata ila hadrati, ila ruhi, dan ila arwahi. Namun kadang kita tidak mengerti apa perbedaan dari ketiga kata tersebut. Maka dari itu, kali ini kita akan membahasnya bersama-sama. Yang pertama ialah ila hadrati. Kata ini ialah sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang dinilai tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau orang yang dicintainya. Adapun penggunaan kata ila hadrati ini adalah sebagai bentuk penghormatan atau memuliakan kepada orang-orang yang disebutkan, yang di sini diketahui orang tersebut sudah tidak terbantahkan lagi tentang keimanan dan keilmuannya, misalnya seperti para nabi, para keluarganya, dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para aulia, serta para ulama. Yang intinya kalimat ila hadrati ini digunakan untuk orang-orang yang kita muliakan. Maka sebagai contoh, ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kirami syai'u lillahi lahumal fatihah. Ditujukan ke hadapan nabi yang terpilih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para istri-istrinya dan semua anak keturunannya, serta ahlil bait atau keluarganya yang mulia, untuk kesemuanya Al-Fatihah. Lalu yang kedua adalah kata ila ruhi. Kalimat ila ruhi di sini mempunyai arti sebutan kepada sebuah ruh atau seseorang. Kalimat ini bermakna tunggal atau ditujukan kepada satu orang. Pada kalimat ini penggunaannya bisa ditambahi kata khususon. Misalnya seperti contoh berikut ini. Khususon ila ruhi abi wa ila ruhi ummi lahumal fatihah. Khususon ila ruhi abi wa ila ruhi ummi lahumal fatihah. Yang artinya dikhususkan kepada ruhnya ayahku dan ruhnya ibuku, untuk keduanya Al-Fatihah. Adapun setelah kata abi, maka di situ kita bisa menyebutkan nama ayah kita dan bisa juga tidak, yakni cukup dengan kata abi saja. Dan begitu juga setelah kata umi, maka kita bisa menyebutkan nama ibu kita dan bisa juga tidak, yakni cukup dengan kata umi saja. Yang ketiga adalah kata ila arwahi. Adapun kata ila arwahi adalah bentuk jamak dari kata ila ruhi. Maka penggunaannya dalam praktek bertawasul ialah sebagai pengantar jika yang kita kirim Al-Fatihah tersebut adalah beberapa orang atau lebih dari satu orang. Misalnya seperti contoh, kita akan mengirim surah Al-Fatihah untuk semua anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Maka lafalnya seperti berikut. Summa ila arwahi jami'i ahlil kubur min iyali lahumul fatihah. Summa ila arwahi jami'i ahlil kubur min iyali lahumul fatihah. Kemudian ditujukan kepada ruhnya segenap orang-orang yang sudah meninggal dunia dari keluargaku, untuk kesemuanya Al-Fatihah. Atau misalnya seperti contoh berikut ini. Summa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahumul fatihah. Summa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat lahumul Fatihah. Kemudian ditujukan kepada ruh-ruhnya segenap orang-orang yang sudah meninggal dunia dari orang-orang Islam, baik laki-laki dan perempuan dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, untuk kesemuanya Al-Fatihah. Jadi di sini sangatlah jelas bahwa perbedaan antara kata ila ruhi dan ila arwahi adalah pada penggunaannya antara satu dan banyaknya orang yang akan kita sebutkan dan kita kirim surah Al-Fatihah tersebut. Kemudian kita juga sering mendengar kata summa. Kata summa sendiri adalah berarti kemudian. Kata ini adalah sebagai penghubung antara orang-orang yang disebut pertama dengan orang yang berikutnya. Dan kemudian kita juga sering mendengar bahwa setelah menyebutkan nama orang-orang yang kita kirimi Al-Fatihah tersebut, ada yang membaca atau melafalkan doa untuk mereka. Contohnya sebagai berikut. Khususon ila ruhi abi, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu lahul Fatihah. Khususon ila ruhi abi, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu lahul Fatihah. Terkhusus kepada ruhnya ayahku, ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah dia, untuknya Al-Fatihah. Namun di sisi lain, ada juga yang langsung berkirim Al-Fatihah tanpa mengucapkan doa terlebih dahulu. Sebagai contoh berikut ini. Khususon ila ruhi abi lahul Fatihah. Khususon ila ruhi abi lahul Fatihah. Terkhusus kepada ruhnya ayahku, untuknya Al-Fatihah. Lalu apakah makna dari perbedaan tersebut? Maka jawabannya adalah kedua contoh tersebut adalah baik dan benar. Dalam contoh yang pertama adalah kita mengirim doa dan surah Al-Fatihah, dan dalam contoh yang kedua adalah hanya mengirim Al-Fatihah saja. Yang keduanya adalah baik dan benar. Namun jika kita berharap mengirim yang lebih utama atau afdol, maka cara yang pertamalah yang lebih tepat kita pakai, yaitu mengirim doa dan surah Al-Fatihah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sekilas tentang bagaimana cara kirim Al-Fatihah yang tepat dan benar, sehingga kita tidak sia-sia mengirimkan Al-Fatihah dan bisa sampai kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.